Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik megahnya rumah warisan keluarga Padmonogo di Salatiga, tersembunyi rahasia yang mengguncang cinta dan kepercayaan. Dewi, karyawan BUMN yang setia, menjalani pernikahan harmonis dengan Bisma, wiraswasta penuh semangat namun kerap dianggap dompleng warisan istrinya. Ketika peluang emas kebun sawit di Kalimantan muncul, mereka mempertaruhkan deposito warisan keluarga untuk masa depan gemilang. Namun, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk saat pengkhianatan terungkap. Bisma terjerat pesona Sinta, akuntan licik yang ternyata istri siri, sementara dana investasi lenyap di tangan Rudi, teman licik Bisma. Kemarahan Dewi memuncak, vas bunga peninggalan ibunya pecah, dan hati mereka tercerai-berai. Di tengah luka, sebuah dokumen wasiat lama membuka harapan baru, tanah warisan di Solo. Tapi, mafia properti mengintai, mengancam nyawa mereka. Akankah Dewi memaafkan Bisma, atau memilih berdiri sendiri? Bisakah warisan keluarga diselamatkan dari tangan serakah? Di sudut kota Salatiga, Jawa Tengah, yang dikelilingi perbukitan hijau dan aroma kopi dari warung-warung kecil, berdiri rumah megah bergaya Jawa modern. Rumah itu adalah peninggalan almarhum Pak Padmonogo dan Ibu Anjar, orang tua Dewi, yang kini menjadi tempat tinggal Dewi, 30 tahun, dan suaminya, Bisma, 32 tahun. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia menyimpan kenangan manis keluarga Padmonogo, dengan tiang-tiang kayu jati berukir dan lampu kristal antik di ruang makan yang berkilau saat malam tiba. Disinilah kisah cinta Dewi dan Bisma, yang awalnya tampak seperti sinetron romansa tanpa celah, dimulai. Dewi, karyawan BUMN di Kabupaten Semarang, adalah wanita cantik, cerdas dengan senyum hangat yang selalu menyapa tetangga. Ia bangga dengan karirnya sebagai analis keuangan di perusahaan plat merah, tempat ia dikenal sebagai sosok yang teliti dan berdedikasi. Warisan dari orang tuanya, rumah megah, mobil Pajero, perhiasan emas, dan deposito miliaran, telah dibagi rata dengan kakaknya, Bambang, seorang dosen filsafat di Yogyakarta yang terkenal dengan gaya bicaranya yang kaku namun jenaka. Meski hidup berkecukupan, Dewi tetap rendah hati, sering membantu tetangga dengan sembako atau menyumbang untuk acara RT. Bisma, di sisi lain, adalah wiraswasta yang mengelola toko suku cadang mobil dan motor di pinggir jalan utama Salatiga. Orangnya ramah, dengan senyum lebar dan candaan yang mudah mencairkan suasana. Namun, di balik pesonanya, Bisma sering dianggap dompleng oleh tetangga. Bisma itu enak ya, nikah sama Dewi, hidupnya langsung auto jaya, bisik seorang tetangga di warung kopi. Bisma tahu desas-desus itu, tapi ia berusaha membuktikan dirinya dengan kerja keras. Tokohnya besar, tapi omsetnya tak sebanding dengan warisan Dewi, membuatnya kadang merasa kecil di hadapan istrinya. Pagi itu, di ruang makan yang diterangi sinar matahari yang masuk lewat jendela besar, Dewi dan Bisma duduk menikmati sarapan. Aroma nasi liwet dan sambal terasi buatan Bibi Sari, asisten rumah tangga mereka, memenuhi udara. Bisma, dengan kaos polos dan celana pendek, tampak antusias. "Wai, aku dapat kabar dari Rudi, teman kuliahku dulu. Dia sekarang di perusahaan sawit di Kalimantan. Katanya ada lahan sawit ratusan hektar, sudah siap panen, mau dijual murah," ujar Bisma, matanya berbinar. Ia menggenggam cangkir kopi hitam, uapnya menari di udara. Dewi, yang sedang menyendok telur dadar, menatap Bisma dengan alis terangkat. "Sawit? Mas, kamu yakin? Kita kan gak tahu apa-apa soal kebun sawit. Lagi pula, itu deposito warisan terakhir dari bapak sama ibu. Kalau sampai salah langkah, habis sudah," katanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Warisan itu bukan sekadar uang. Baginya, itu adalah kenangan terakhir dari orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Setiap perhiasan, setiap inci rumah, adalah bagian dari cerita keluarga mereka. Bisma tak menyerah. Dengan senyum lebar, ia meraih tangan Dewi. "Wai, ini kesempatan emas. Bayangin, kalau kebun itu berjalan, kita bisa pensiun dini, jalan-jalan ke Bali, atau beli villa di puncak." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada bercanda, "Atau kita buka warung sawi Coldplay. Gimana?" Dewi tertawa ngakak mendengar itu. "Sawi? Ya Allah, Mas, kamu mau jadi petani sayuran sekarang?" Candanya, membuat suasana mencair. Embok Sari, yang sedang menyapu di sudut ruangan, ikut terkekeh mendengar tingkah pasangan ini. Namun, di balik canda tawa, Dewi masih ragu. Ia tahu Bisma penuh semangat, tapi pengalaman masa lalu membuatnya waspada. 2 tahun lalu, Bisma pernah tergiur investasi tambak udang dari teman lain, yang berakhir dengan kerugian kecil. "Mas, kita nggak bisa asal percaya. Aku harus lihat sendiri lahan itu,
dan kita harus hitung matang-matang, ujar Dewi, kali ini dengan nada serius. Bisma mengangguk, meski di hatinya ia sedikit tersinggung, karena merasa kepercayaan Dewi padanya tak sepenuhnya utuh. Malam harinya, di teras rumah yang diterangi lampu temaram, Bisma dan Dewi duduk berdua. Angin sejuk Salatiga membawa aroma bunga melati dari taman. Bisma kembali membuka topik soal kebun sawit. "Wai, aku tahu kamu khawatir. Tapi Rudi ini teman baikku, dia nggak bakal nipu. Lagi pula, aku pengen buktiin ke kamu, ke tetangga, ke semua orang, bahwa aku bisa bawa kita ke hidup yang lebih baik," katanya, suaranya penuh keyakinan. Dewi menatap mata suaminya, melihat tekad di sana. Hatinya luluh. "Baiklah, Mas. Tapi kita ke Kalimantan dulu, lihat langsung." "Aku nggak mau ambil risiko sembarangan," jawabnya. Saat Bisma mencoba menjelaskan detail kebun sawit, ia salah menyebut lagi. Kali ini, sawit, jadi, sagu. Dewi memutar bola mata. "Mas, sagu itu buat papeda, bukan kebun investasi," katanya sambil mencubit lengan Bisma. Bisma pura-pura meringis. "Aduh, Wai, istriku galak amat." Mereka tertawa bersama, tapi di sudut hati Dewi, ada kekhawatiran kecil yang tak bisa ia tepis. Keesokan harinya, mereka mulai merencanakan perjalanan ke Kalimantan. Dewi menghubungi Bambang di Yogyakarta untuk meminta saran. "Kak, Bisma ngotot mau investasi kebun sawit. Aku takut ini kayak kasus tambak udang dulu," keluh Dewi lewat telepon. Bambang, dengan gaya dosennya yang kaku, menjawab, "Dewi, hidup itu seperti silogisme. Kalau premisnya salah, kesimpulannya juga salah. Suruh Bisma bawa data lengkap, jangan cuma semangat doang." Dewi tersenyum mendengar saran kakaknya, meski ia tahu Bisma tak akan suka diceramahi. Di sisi lain, Bisma sibuk menghubungi Rudi, teman kuliahnya yang kini bekerja di perusahaan sawit. Rudi, dengan nada penuh percaya diri, meyakinkan Bisma bahwa ini adalah deal seumur hidup. "Bis, pokoknya kamu gak bakal nyesel. Lahan ini sudah siap panen, tinggal duduk manis, duit ngalir," ujar Rudi di telepon. Bisma, yang mudah terbawa semangat, langsung membayangkan masa depan penuh kemewahan. Ia tak tahu, di balik nada ramah Rudi, ada rencana licik yang sedang disusun. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah Bisma dan Dewi dipenuhi diskusi panjang. Dewi, dengan kecerdasannya, membuat daftar pertanyaan untuk Rudi. Luas lahan, legalitas, proyeksi hasil, hingga biaya pemeliharaan. Bisma, meski sedikit kesal dengan sikap terlalu hati-hati Dewi, akhirnya setuju untuk membawa dokumen lengkap ke Kalimantan. "Kamu kayak auditor BPK, Wai," canda Bisma sambil mencium kening istrinya. Dewi tersenyum, tapi di hatinya, ia berdoa agar keputusan ini tak membawa petaka. Malam sebelum keberangkatan, Dewi berdiri di depan foto keluarga di ruang tamu. Ia memandang wajah ayah dan ibunya, yang tersenyum dalam bingkai kayu. "Bapak, Ibu, semoga keputusan ini benar," gumamnya. Bisma, yang melihat dari kejauhan, mendekat dan memeluknya. "Wai, aku janji, ini untuk masa depan kita," katanya lembut. Dewi mengangguk. Meski di hatinya, ada bayang-bayang keraguan yang tak bisa ia jelaskan. Langit Kalimantan menyambut Bisma dan Dewi dengan awan tipis dan sinar matahari yang menyelinap di sela-sela pohon kelapa sawit yang membentang luas. Mereka tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan, dengan hati penuh harap sekaligus cemas. Bisma, mengenakan kemeja biru tua dan topi baseball, tampak bersemangat, matanya berbinar melihat peluang masa depan. Dewi, dengan tas selempang dan buku catatan di tangan, berusaha tetap tenang meski pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang investasi yang akan mereka lakukan. Di pintu keluar bandara, Rudi, teman kuliah Bisma, sudah menunggu dengan senyum lebar dan mobil SUV hitam mengilap. "Bis, Wai, selamat datang di tanah emas Kalimantan," sapa Rudi, suaranya penuh percaya diri. Perjalanan menuju lokasi kebun sawit di Kutai Timur memakan waktu 3 jam. Sepanjang jalan, Rudi bercerita tentang potensi kebun sawit yang tak pernah gagal. "Bis, lahan ini sudah siap panen. Kalian tinggal investasi, duduk manis, duit ngalir deras," katanya sambil terkekeh. Bisma tersenyum lebar, terbawa semangat, sementara Dewi, yang duduk di kursi belakang, mencatat setiap detail yang Rudi sebutkan. Luas lahan, harga per hektar, dan proyeksi hasil. "Rudi, dokumen legalitasnya lengkap, kan? Akta jual beli, sertifikat tanah, semua jelas?" tanya Dewi dengan nada hati-hati. Rudi mengangguk cepat. "Tenang, Wai, semua beres. Aku urus sendiri kok." Jawabannya terdengar meyakinkan,
Tapi ada kilat licik di matanya yang tak disadari Dewi. Sesampainya di lokasi, pemandangan kebun sawit membuat Bisma takjub. Pohon-pohon sawit berdiri rapi, buah-buah merah mengilap di bawah sinar matahari. "Wai, lihat ini. Ini masa depan kita," ujar Bisma, tangannya menunjuk ke arah lahan yang membentang hingga ke cakrawala. Dewi, meski terkesan, tetap berpikir logis. Ia meminta Rudi menunjukkan batas-batas lahan dan dokumen resmi. Rudi, dengan cekatan, menyerahkan setumpuk kertas yang tampak sah, lengkap dengan stempel notaris. "Ini lahan 200 hektar, Wai. Kalian bisa mulai dengan 50 hektar dulu, sisanya bertahap," jelas Rudi. Setelah 2 jam berkeliling, melihat pohon sawit dan berbincang dengan mandor lokal, Dewi akhirnya setuju mencairkan deposito warisan sebesar 3 miliar untuk membeli 50 hektar lahan. Saat berjalan di kebun sawit, Bisma hampir terpeleset ke parit kecil karena terlalu asyik memotret pohon sawit. "Mas, kamu mau jadi influencer sawit sekarang?" canda Dewi, membuat Rudi dan mandor tertawa. Bisma, dengan muka merah, membalas, ini kan buat kenang-kenangan, Wai. Nanti kita pasang di ruang tamu." Suasana riang itu sejenak menghapus kekhawatiran Dewi, tapi hatinya tetap waspada. Malam harinya, mereka menginap di hotel sederhana di Sangatta. Di restoran hotel, Rudi memperkenalkan Sinta, seorang wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai akuntan di perusahaan sawit. Sinta hadir dengan gaun merah yang elegan, rambutnya digulung rapi, dan senyumnya memikat. "Pak Bisma, Ibu Dewi, senang bertemu. Saya yang akan bantu urusan keuangan lahan ini," katanya dengan suara lembut. Bisma, yang biasanya ramah, tampak sedikit kikuk, tapi ia menyapa Sinta dengan sopan. Dewi, yang memperhatikan, merasa ada sesuatu yang aneh dari cara Sinta menatap suaminya, tapi ia mengabaikan firasat itu. Hari-hari berikutnya, Bisma semakin sering bertemu Sinta untuk konsultasi soal kebun sawit. Sinta, dengan candaan ringan dan pujian halus, mulai mendekati Bisma. "Pak Bisma, orang kota tapi kok pinter banget ngomong bisnis sawit, ya?" katanya suatu sore, sambil menyodorkan segelas es teh. Bisma tersenyum, merasa tersanjung. "Ah, biasa aja, Mbak Sinta. Saya cuma belajar dari pengalaman," jawabnya, tak menyadari bahwa Sinta sengaja mencari perhatiannya. Dewi, yang sibuk dengan pekerjaan jarak jauh sebagai karyawan BUMN, mulai merasa dikesampingkan. Ia sering melihat Bisma tertawa bersama Sinta di kantor perusahaan sawit, tapi ia berusaha percaya bahwa itu hanya urusan bisnis. Malam itu, di kamar hotel, Dewi duduk di tepi ranjang, memandang ponsel Bisma yang tertinggal di meja. Rasa penasaran menggodanya, dan ia membuka pesan masuk. Matanya membelalak saat melihat pesan dari Sinta, "Jangan lupa dinner besok, ya, Pak. Aku tunggu di resto favoritku." Hati Dewi seperti ditusuk. Ia menahan tangis, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya salah paham. "Bisma nggak mungkin hianati aku," gumamnya, tapi air matanya jatuh membasahi bantal. Ia memilih diam, tak ingin membuat keributan sebelum yakin dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya, Bisma dan Dewi kembali ke Salatiga, membawa harapan besar akan investasi sawit. Rudi berjanji akan mengurus semua dokumen dan mengirim laporan bulanan. "Tenang, Bis, Wai, kalian tinggal terima hasilnya. Saya yang urus semuanya," ujar Rudi dengan senyum lebar. Bisma mengangguk antusias, sementara Dewi hanya tersenyum tipis. Di pesawat, Bisma memegang tangan Dewi. "Wai, ini awal baru buat kita. Aku janji, kita bakal sukses besar," katanya. Dewi mengangguk, tapi pikirannya masih terbayang pesan Sinta di ponsel suaminya. Di pesawat, Bisma mencoba menghibur Dewi dengan cerita lucu. "Wai, tadi di kebun, aku kira buah sawit itu bisa dimakan langsung kayak mangga." Dewi tertawa kecil, "Mas, kamu kira ini kebun buah? Nanti malah bikin sate sawit." Bisma pura-pura cemberut, sate sawit bisa viral, loh." Tawa mereka menggema di kabin pesawat, tapi di hati Dewi, ada luka kecil yang mulai terbentuk. Setibanya di Salatiga, Dewi menghubungi Bambang untuk menceritakan perjalanan mereka. "Kak, lahan sawitnya memang bagus, tapi entah kenapa aku nggak tenang," keluhnya lewat telepon. Bambang, dengan nada khas dosennya, menjawab, "Dewi, bisnis itu seperti kuliah. Kalau dosennya nggak jelas, ujiannya pasti susah. Suruh Bisma pantau ketat Rudi itu." Dewi mengangguk, berjanji akan lebih waspada. Namun, di sisi lain, Bisma mulai menerima pesan rutin dari Sinta, yang selalu berujung pada obrolan personal. "Pak Bisma, kapan balik ke Kalimantan?
Aku kangen ngobrol sama orang kota, tulis Sinta, disertai emoji tersenyum. Bisma, yang mulai goyah, hanya membalas singkat, tapi hatinya mulai terbagi. Sementara itu, Rudi, di kantornya di Kalimantan, tersenyum licik sambil menatap laporan keuangan. Bisma, kamu terlalu gampang percaya, gumamnya. Di belakang layar, ia sudah merencanakan sesuatu yang akan mengguncang kehidupan Bisma dan Dewi. Sinta, yang awalnya hanya diminta Rudi untuk mendekati Bisma demi kelancaran bisnis, mulai terbawa perasaan. Di kamarnya, ia menatap foto Bisma yang diambil diam-diam. Berbisik, aku tahu kamu sudah punya istri, tapi aku bisa buat kamu lebih bahagia. Bayang-bayang pengkhianatan mulai menyelimuti investasi yang awalnya penuh harapan ini. Setahun berlalu sejak Bisma dan Dewi menanam harapan di kebun sawit Kalimantan. Rumah megah mereka di Salatiga masih berdiri kokoh, namun harmoni yang dulu mengisi ruang-ruangnya mulai retak. Dewi, yang tetap bekerja sebagai karyawan BUMN, sering merasa gelisah. Laporan bulanan dari Rudi, teman Bisma, selalu tiba terlambat, dan ketika tiba, isinya penuh angka-angka ambigu. Biaya pemeliharaan kebun sawit terus mengalir, menelan ratusan juta dari tabungan mereka, namun hasil panen yang dijanjikan tak kunjung terlihat. Mas, ini kok nggak masuk akal? Kita sudah keluar banyak. Tapi kok nggak ada laporan hasil penjualan? Tanya Dewi suatu malam, matanya menatap tajam ke arah Bisma yang duduk di sofa ruang tamu. Bisma, dengan kaus lusuh dan raut wajah lelah, menghela napas. Why? Rudi bilang panennya tertunda karena musim hujan. Sabun aja, kebun sawit kan gak instan, jawabnya, nadanya. Mencoba meyakinkan, meski ada keraguan di hatinya. Bisma sendiri mulai merasa ada yang salah, tapi ia tak ingin mengakui kegagalan di depan Dewi. Warisan 3 miliar yang mereka tarik dari deposito adalah taruhan besar, dan Bisma tahu, jika investasi ini gagal, ia tak hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan istrinya. Di luar, angin malam Salatiga bertiup kencang, seolah menggambarkan badai yang akan datang. Malam itu, Dewi tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandang foto pernikahannya dengan Bisma yang terpajang di meja rias. Firasat buruk yang menghantuinya sejak perjalanan ke Kalimantan kini semakin kuat. Dengan tangan gemetar, ia kembali memeriksa ponsel Bisma yang tertinggal di meja makan. Pesan-pesan dari Sinta, akuntan perusahaan sawit, masih ada, dan semakin sering. Pak Bisma, kapan ke Kalimantan lagi? Aku kangen ngobrol sama kamu, tulis Sinta, disertai emoji hati. Dewi menahan napas, air matanya jatuh. Bisma, apa yang kamu sembunyikan dariku? Gumamnya, hatinya hancur. Dewi tak lagi bisa diam. Dengan tekad bulat, ia menyewa auditor independen dari Jakarta untuk memeriksa kebun sawit. 2 minggu kemudian, hasil audit tiba, dan laporan itu seperti petir di siang bolong. Dari 50 hektar lahan yang dibeli, hanya 20 hektar yang benar-benar ada dan produktif. Sisanya fiktif, hanya berupa dokumen palsu yang dibuat Rudi. Lebih parah lagi, dana pemeliharaan yang dikirim setiap bulan ternyata mengalir ke rekening pribadi Sinta, yang kini terungkap sebagai istri siri Bisma. Ini nggak mungkin, teriak Dewi saat membaca laporan itu di kantornya, membuat rekan kerjanya terkejut. Ia merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Malam itu, di ruang tamu rumah mereka, Dewi menghadapkan Bisma dengan bukti-bukti. Lampu kristal peninggalan Ibu Anjar memantulkan cahaya redup, seolah menyoroti ketegangan yang memenuhi ruangan. Bisma, kamu khianati aku demi perempuan itu. Warisan bapak dan ibu habis untuk Sinta, teriak Dewi, suaranya bergetar penuh amarah dan luka. Ia melemparkan map berisi laporan audit ke arah Bisma, kertas-kertas berhamburan di lantai. Bisma, yang panik, mencoba membela diri. Why, dengar dulu, aku cuma terjebak. Sinta yang memaksa, aku nggak sengaja, katanya, wajahnya pucat. Tapi kata-katanya terdengar kosong di telinga Dewi. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Sinta, dengan gaun sederhana namun tetap memancarkan pesona, berdiri di ambang pintu. Bu Dewi, saya bisa jelaskan, katanya dengan nada percaya diri yang menjengkelkan. Dewi, yang sudah di ambang batas kesabaran, melangkah maju. Kamu berani datang ke sini setelah mencuri warisan keluargaku? Bentaknya. Sinta tak gentar, malah menantang. Kamu pikir Bisma cinta sama kamu? Dia cuma butuh duitmu, Bu. Kalau enggak, dia enggak bakal lirik aku. Ucapan itu seperti pisau yang menikam hati Dewi. Dalam kemarahan, Dewi menampar Sinta, membuat semua orang di ruangan terdiam. Bisma hanya berdiri mematung, tak mampu membela siapapun. Di tengah ketegangan, Bambang,
Kakak Dewi, tiba dari Yogyakarta setelah mendapat kabar dari adiknya. Dengan gaya dosen yang kaku, ia mencoba meredakan situasi. Sinta, kamu istri Bisma yang keberapa, sih? Aku sampai lupa hitung. Candanya, berusaha mencairkan suasana. Ruangan hening sejenak, lalu Dewi tertawa getir. Kak, ini bukan kuis, tahu? Sinta memelototi Bambang, tapi Bambang hanya mengedikkan bahu. Loh, salah ya? Maaf, saya cuma dosen filsafat, bukan detektif. Tawa kecil itu sejenak meredakan ketegangan, tapi luka di hati Dewi tetap menganga. Setelah Sinta pergi, Dewi duduk di sofa, menatap vas bunga peninggalan ibunya. Dalam kemarahan dan kesedihan, ia meraih vas itu dan melemparkannya ke lantai. Pecahannya berserakan, seperti hatinya yang tercerai-berai. Bisma, aku percaya sama kamu. Aku taruh semua warisan keluargaku di tanganmu, dan ini balasannya? Katanya, suaranya parau. Bisma berlutut di depannya. Wai, aku salah. Aku nggak tahu Sinta dan Rudi main belakang. Aku cuma ingin kita sukses. Tapi Dewi tak bisa mendengar apa-apa lagi. Ia berbalik, meninggalkan Bisma yang terduduk di lantai, dikelilingi pecahan vas. Malam itu, Dewi pergi ke makam orang tuanya di pinggiran Salatiga. Di bawah pohon Kamboja, ia berlutut, menangis. Bapak, Ibu, maafkan aku. Aku gagal jaga warisan kalian, isaknya. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja, seolah menghibur, tapi Dewi merasa sendiri. Ia tahu, pengkhianatan Bisma bukan hanya soal uang, tapi juga soal hati. Di rumah, Bisma duduk di teras, menatap bintang-bintang, menyesali keputusannya yang membawa mereka ke jurang ini. Dewi memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi pengacara untuk menelusuri dana yang hilang dan mempertimbangkan gugatan cerai. Namun, di hatinya, ia masih mencintai Bisma, meski luka itu terlalu dalam. Sementara itu, di Kalimantan, Sinta menerima telepon dari Rudi, yang ternyata telah kabur dengan sisa uang investasi. Sinta, kita aman sekarang. Bisma dan Dewi nggak akan tahu, katanya dengan tawa licik. Sinta, yang awalnya terlibat karena pesona Bisma, mulai merasa bersalah, tapi ia terlalu terjebak dalam rencana Rudi. Di Salatiga, Bambang mencoba menghibur Dewi. Wai, hidup itu kayak kuliah. Ada ujian, ada dosen killer, tapi kalau kamu lulus, kamu jadi lebih kuat. Katanya, mencoba bijaksana. Dewi tersenyum tipis, tapi matanya penuh air mata. Kak, ini bukan ujian, ini bencana. Balasnya, di ujung babak ini, Dewi berdiri di balkon rumah, menatap langit malam Salatiga, bertanya-tanya apakah ia masih bisa mempercayai cinta setelah pengkhianatan ini. Hujan gerimis membasahi jalanan Salatiga, mencerminkan suasana hati Dewi yang kacau. Setelah pengkhianatan Bisma dan Sinta terungkap, rumah megah peninggalan orang tua Dewi terasa seperti penjara emosi. Dewi, dengan mata sembab dan tekad membara, memutuskan untuk menggugat cerai Bisma dan menuntut Sinta atas penipuan. Ia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi dokumen audit dan laporan bank, berbicara dengan pengacara lewat telepon. Pak, saya ingin pastikan warisan orang tua saya kembali. Sinta dan Rudi harus bertanggung jawab. Katanya, suaranya tegas meski hatinya rapuh. Di luar, angin membawa aroma tanah basah, seolah mengingatkan Dewi pada kenangan masa kecil bersama orang tuanya. Bisma, yang kini tinggal di kamar tamu rumah mereka, terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Toko suku cadangnya mulai sepi karena ia kehilangan fokus. Pikirannya terbelah antara rasa bersalah dan kebingungan. Ia tahu ia telah menghancurkan kepercayaan Dewi, tapi ia masih berharap bisa memperbaiki semuanya. Setiap malam, ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, berbisik, Wai, aku bodoh. Tapi aku masih cinta sama kamu. Namun, Dewi, yang kini tidur di kamar utama sendirian, tak lagi mempercayai kata-kata manis suaminya. Di sebuah kafe kecil di Salatiga, Dewi bertemu dengan Bambang, kakaknya, untuk mencurahkan isi hati. Di bawah lampu temaram, ia menangis. Kak, aku pikir Bisma adalah rumahku. Tapi sekarang, rumah itu cuma puing. Katanya, air matanya jatuh ke cangkir teh di depannya. Bambang, dengan kacamata tebal dan gaya dosennya, mencoba menghibur. Wai, hidup itu seperti teori eksistensial. Kita jatuh, tapi kita pilih untuk bangkit. Kamu kuat, adikku. Dewi tersenyum tipis, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata bijak. Persidangan dimulai di pengadilan Semarang. Dewi, dengan setelan blazer biru tua, berdiri teguh di depan hakim, menyampaikan bukti penipuan Sinta dan Rudi.
Bisma hadir sebagai saksi, wajahnya pucat, matanya menghindari tatapan Dewi. Namun, kejutan muncul saat Sinta, yang kini tampak lebih sederhana dengan rambut diikat asal, memberikan kesaksian. Saya juga ditipu, Yang Mulia. Rudi bilang uang itu untuk kebun, tapi dia kabur dengan semuanya. Katanya, suaranya bergetar. Sinta menangis terseduh, mengaku bahwa ia mendekati Bisma atas perintah Rudi, tapi akhirnya jatuh cinta. Saya cuma ingin dicintai, Bu Dewi. Saya nggak tahu rencana Rudi sejahat itu. Isaknya, Dewi, yang awalnya membenci Sinta, mulai goyah. Ia melihat ketulusan di mata Sinta, tapi luka pengkhianatan masih terlalu segar. Di luar ruang sidang, Bisma mencoba mendekati Dewi. Wai, aku tahu aku salah. Tapi Sinta juga korban. Kita bisa cari Rudi bareng. Pintanya, tangannya hampir menyentuh lengan Dewi. Namun, Dewi menarik tangannya dengan kasar. Bisma, jangan sentuh aku. Kamu pilih Sinta. Kamu biarkan warisan bapak dan ibu lenyap. Sekarang kamu minta apa lagi? Bentaknya, membuat orang-orang di lorong pengadilan menoleh. Bisma hanya menunduk, tak mampu membalas. Sinta, yang melihat dari kejauhan, berbalik dan pergi, air matanya kembali jatuh. Bambang, yang ikut mendampingi Dewi di pengadilan, mencoba mencairkan suasana saat mereka makan malam di warung pecel lele. Wai, ini sidang kok kayak sinetron. Tinggal tambah soundtrack, Cinta yang Hilang. Lengkap sudah. Candanya, mengacungkan sepotong tempe goreng. Dewi tertawa kecil. Kak, kalau ini sinetron, aku pilih jadi sutradara, biar bisa potong adegan Bisma dari hidupku. Bambang terkekeh. Eits, jangan buru-buru, Wai. Hidup itu kayak ujian esai, jawabannya nggak selalu hapus, kadang cuma revisi. Tawa mereka sejenak mengusir kegelapan, tapi Dewi tahu perjuangannya belum selesai. Di tengah proses hukum, Bambang menemukan dokumen lama di rumah orang tua mereka di Salatiga. Di antara tumpukan kertas di lemari tua, ia menemukan surat wasiat yang menyebutkan warisan lain. Sebidang tanah di Solo seluas 2 hektar yang belum dibagi. Wai, ini bisa jadi harapan baru, seru Bambang saat menunjukkan dokumen itu kepada Dewi. Namun, kegembiraan mereka sirna saat mengetahui tanah itu kini dikuasai mafia properti yang bekerja sama dengan pejabat lokal. Kak, kita nggak bisa menyerah. Ini warisan terakhir dari bapak dan ibu, kata Dewi, matanya penuh tekad. Bisma, yang mendengar kabar ini, menawarkan diri untuk membantu. Wai, aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi, tapi izinkan aku bantu merebut tanah itu. Aku ingin tebus kesalahanku, pintanya di depan makam orang tua Dewi. Dewi menatapnya, hatinya bimbang. Bisma, ini bukan soal tanah. Ini soal kepercayaan yang kamu hancurkan, jawabnya dingin, tapi ia tak menolak bantuan Bisma. Bersama Bambang, mereka mulai menelusuri mafia properti, menghadapi ancaman dan intimidasi. Suatu malam, Bisma mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Mundur, atau nyawamu taruhannya. Bisma, meski takut, memilih melanjutkan, ingin membuktikan bahwa ia masih layak untuk Dewi. Di makam orang tua Dewi, di bawah pohon Kamboja yang sama, Dewi duduk sendirian, memegang foto keluarga. Bapak, Ibu, apa aku harus memaafkan Bisma? Aku masih cinta, tapi aku takut terluka lagi. Isaknya, angin malam membawa kelopak Kamboja jatuh ke pangkuannya, seolah memberikan jawaban yang tak jelas. Di rumah, Bisma menulis surat untuk Dewi, menuangkan penyesalannya, tapi ia tak berani memberikannya, takut ditolak lagi. Sementara itu, Sinta, yang kini tinggal di sebuah kontrakan sederhana di Balikpapan, mulai merenungi kesalahannya. Ia menghubungi pengacara Dewi, menawarkan diri sebagai saksi untuk melacak Rudi. Bu Dewi, saya tahu saya salah, tapi saya ingin membantu. Rudi harus dihukum, katanya lewat telepon, suaranya penuh penyesalan. Dewi, yang masih marah, setuju menerima bantuan Sinta, tapi dengan syarat, jangan harap aku maafkan kamu, Sinta. Ini cuma untuk keadilan. Sinta hanya mengangguk, tahu bahwa penebusan dosa akan memakan waktu. Di ujung babak ini, Dewi berdiri di teras rumah, menatap langit Salatiga yang penuh bintang. Ia tahu perjuangan melawan mafia properti dan menyelesaikan kasus dengan Bisma akan menguji kekuatannya. Bambang, yang berdiri di sampingnya, berkata, Wai, hidup itu kayak buku filsafat, rumit, tapi selalu ada makna di akhir. Dewi tersenyum tipis. Kak, kalau ini buku, aku harap endingnya nggak tragis.
Di hatinya, ia masih bimbang antara memaafkan Bisma atau menutup babak cinta mereka selamanya. Langit Salatiga berwarna jingga saat matahari terbenam, mencerminkan akhir dari perjalanan penuh liku Dewi, Bisma, dan Bambang. Rumah megah peninggalan Pak Patmonogo dan Ibu Anjar, yang pernah menjadi saksi canda tawa dan air mata, kini berdiri sebagai simbol ketangguhan Dewi. Setelah pengkhianatan Bisma, penipuan Sinta dan Rudi, serta ancaman mafia properti, babak terakhir ini membawa mereka ke puncak konflik dan sebuah penutupan yang tak terduga. Dewi, dengan blazer abu-abu dan rambut terikat rapi, berdiri di teras rumah, menatap langit dengan hati yang masih terbelah antara luka dan harapan. Perjuangan merebut tanah warisan di Solo mencapai titik kritis. Dokumen yang ditemukan Bambang membuktikan bahwa tanah seluas 2 hektar itu sah milik keluarga Patmonogo. Namun mafia properti, yang dipimpin oleh seorang pebisnis licik bernama Pak Haryo, tak tinggal diam. Ancaman telepon dan intimidasi berulang kali menghampiri, tetapi Dewi, Bambang, dan Bisma bersatu untuk melawan. Bisma, yang berusaha menebus dosanya, bekerja sama dengan polisi lokal untuk mengumpulkan bukti. "Wai, aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi, tapi biar aku buktikan dengan tindakan," katanya suatu malam, matanya penuh penyesalan. Dewi hanya mengangguk, hatinya masih dingin, tapi ia tak bisa menyangkal bahwa Bisma berusaha keras. Dalam sebuah operasi penggerebekan, polisi menangkap anak buah Pak Haryo di sebuah gudang di Solo. Bisma, yang ikut dalam operasi sebagai saksi, nyaris terluka saat salah satu preman mencoba menyerangnya dengan pisau. "Mundur, atau keluargamu habis," ancam preman itu sebelum ditangkap. Dewi, yang mengetahui kejadian itu dari Bambang, merasa jantungan, tapi ia tetap teguh. "Kak, kita nggak bisa mundur sekarang. Ini untuk bapak dan ibu," katanya, tangannya menggenggam dokumen wasiat dengan erat. Bambang, dengan gaya dosennya, menjawab, "Wai, ini kayak ujian akhir. Kalau lulus, kita menang. Kalau gagal, kita kehilangan segalanya."